Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya teman-teman di lokasinya masing-masing? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Nina yang insya Allah hari ini akan menemani teman-teman sebagai moderator di pekan keempat sekaligus pekan terakhir ya untuk rangkaian webinar I'm Skillful Talk 2025. Nggak kerasa ya teman-teman, ini sudah di penghujung pekan. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan tetap semangat untuk bergabung dengan kami semua. Karena tentunya hari ini kita akan memasuki sesi yang pastinya nggak kalah seru nih, dan bermanfaat dari pekan-pekan sebelumnya. Pertama-tama sambutan hangat saya sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Kak Bese Nurrahmi Warsita. Halo Kak, gimana kabarnya di Australia? Di Australia ya Kak sekarang? Iya, di Australia. Gimana Halo, kabar Kak? ya, halo semuanya, malam. Alhamdulillah sekarang di Australia lagi masuk musim summer, jadi di sini lagi panas-panasnya. Mungkin di Indonesia sekarang lagi sering hujan ya. Semoga semua orang di Indonesia baik-baik saja di Sumatera. Di Sulawesi juga semoga nggak banjir, amin. Amin. Terima kasih Kak sudah berkenan hadir dan berbagi ilmunya kepada kami semua di sini. Tentu saja saya ingin mengucapkan selamat datang untuk seluruh peserta webinar yang sudah hadir dari berbagai daerah atau mungkin negara ya, yang gak cuma di Makassar. Baik, sebelum kita masuk ke sharing sessionnya, sembari menunggu teman-teman yang lain, izinkan saya membacakan profil singkat dari Kak Besa ini. Jadi, Kabesa Nurrahmi Warsita SPT adalah lulusan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dengan predikat cum laude dengan GPA 3,9 dan Best Graduate dengan beasiswa Charon Pokpan dan terpilih sebagai awardee CPBSA serta mengikuti berbagai program internasional seperti NIAPP di Australia dan program akademik di Jepang. Dan saat ini beliau sedang menempuh Master of Science in Agriculture di University of New England, Australia. Wow, dengan pengalaman dan pencapaiannya yang mungkin masih banyak lagi yang belum saya sebutkan tadi, Kak Besa akan mengajak kita semua nih untuk mengetahui informasi serta pengalaman mendapatkan beasiswa yang sangat membantu mungkin bagi teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke inti acaranya kepada Kak Besa, silakan Kak. Oke, share screen. Halo Kakak Besek. Halo, Kak. Halo. Oh iya, finally. Saya lagi ke daerah, jadi kayaknya agak-agak susah cari ini. Oke, bagaimana di sana? Masya Allah. Alhamdulillah aman, semua baik, sudah masuk semester 2, sisa 2 semester lagi. Masya Allah. Doakan saya lanjut S3 lagi cepat. Amin. Sudah ini deh, sudah bisa share screen? Belum tampil, Kak. Bisa. Sila coba. Oh, Coba. coba. Oke, saya coba. Udah? Ada, Kak, ada. Oke. Waduh, besarnya fotoku, Masya Allah. Oke. Jadi, tema untuk hari ini yaitu bagaimana saya memenangkan Australia Award Scholarship dengan pengalaman-pengalaman serta strategi efektif sehingga lolos AS. Pertama, satu, kalau dari pesan saya untuk pertama, fokus kepada tujuan Anda. Jadi jangan fokus kepada besarnya universitas di Australia. Karena di Australia ada yang namanya Big Eight. Jadi 8 besar universitas yang jadi kayak orang-orang itu berlomba untuk masuk ke universitas itu. Nah, kalau untuk tips saya sendiri, saya berfokus ke agriculture.
Jadi dari peternakan saya linkkan ke pertanian dan peternakan yang ada di Australia. Itu untuk hal pertama yang saya tegaskan sebelum memulai masuk ke pembahasan berikutnya tentang AAS itu sendiri. Terdengar suara aku, dah? Aman? Iya, Aman, Kak. Kak. Aman, oke. Oke. Jadi yang pertama itu apa sih beasiswa Australia Award Scholarship itu atau AAS? Nah, beasiswa ini tuh beasiswa dari pemerintah Australia, beasiswa full yang ditujukan untuk program S2 dan S3 di berbagai bidang prioritas. Nah, sebenarnya tuh mereka punya 3 bidang prioritas. Nanti kita bahas itu dan tujuannya itu untuk membangun SDM di Indonesia. Tapi dari saya ikuti seminar ataupun kegiatan-kegiatan AAS di Australia, tujuannya bukan hanya untuk pembangunan SDM di Indonesia, tetapi pembangunan yang melingkan SDM Indonesia dan manfaatnya untuk pemerintah AAS itu sendiri. Nah, salah satu yang saya bocorkan itu pada saat saya wawancara, saya memang bilang ke interviewernya bahwa nanti saya akan melingkan kayak bagaimana perdagangan sapi di Indonesia dan Australia. Jadi itu salah satu menjadi kunci bahwa akan ada manfaat yang Australia dapatkan dari award ini begitu. Dan dengan satu perjanjian bahwa kita harus kembali ke Indonesia. Tapi dari award yang banyak, mereka tidak harus balik ke Indonesia, tapi harus 2 tahun meninggalkan Australia. Jadi mereka bisa lanjut misalnya ke Malaysia untuk belajar lagi atau kemana. Yang penting mereka harus meninggalkan Australia selama 2 tahun setelah lulus. Nah, untuk cakupan beasiswanya itu yang pertama biaya kuliah penuh. Kalau untuk biaya kuliah penuh itu beda-beda tergantung universitas. Kalau berdasarkan kontrak saya bocorkan ini, kontrak saya itu sekitar 1 M hampir 2 M untuk 2 tahun full selama kuliah di sini. Nah, untuk teman-teman saya lainnya yang di universitas-universitas besar seperti Melbourne, itu sekitar 2 M lebih. Tapi uang itu tidak ada, itu uh, full untuk biaya kuliah, misalnya biaya semester dan lain-lain. Kalau untuk tiket pesawat pulang pergi itu beda lagi. Itu untuk kita, kalau misalnya kita baru pertama datang ke Australia, meninggalkan Australia, serta tiket pesawat kalau kita mengikuti kegiatan alumni dari Australia Award. Nah, yang ketiga itu tunjangan hidup bulanan. Untuk tahun depan bocorannya, tunjangan hidup itu sekitar 3.000 Australia dolar, sekitar 30 juta per bulan. Dan mereka akan memberikan tunjangan itu setiap 2 minggu. Jadi 1.515 juta per 2 minggu. Nah, yang keempat itu asuransi kesehatan lengkap OSHC untuk award. Kalau untuk dependent atau keluarga itu harus bayar sendiri, tapi akan ada diskon, sedikit diskon. Nah, yang selanjutnya ada academic support seperti workshop, English purpose for academic yang akan dilaksanakan di Bali atau di Jakarta. Nah, jangkanya itu 6 minggu sampai 12 bulan. Bagaimana penentuan 16 minggu sampai 12 bulan ini? Mereka tentukan dengan nilai IELTS. Jadi pas saat kita wawancara nanti akan ada tes IELTS bagi mereka yang mungkin mengumpulkan TOEFL atau IELTS kurang dari 6 bulan. Misalnya kurang dari bahasa berlakunya kurang dari 6 bulan. Jadi kita akan tes IELTS lagi. Nah, di sana mereka akan menentukan kalau misalnya IELTS kamu di bawah 6, kamu bisa dapat 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau nilai IELTS kamu di atas 6,5 dan each bandnya itu 6, kamu bisa dapat cuma 6 minggu. Bahkan ada yang dapat cuma 2 minggu. Terus selanjutnya itu biaya visa. Nah, visa kita dibayarkan. Dan di sini ternyata visa untuk dependen, suami, istri, atau anak ternyata juga dibayarkan sama AS. Jadi kalau misalnya Anda berkeluarga, punya 3 anak, 4 dengan istri, itu keempat-empatnya visanya akan dibayarkan. Jadi yang cuma butuh dibayar itu ya asuransinya, asuransi OSHC dari BUPA ke BUPA. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya establishment payment. Jadi pada saat kita pertama sampai di Australia, kita dikasih uang 50 juta, 5.000 Australian dollar ya. Ini tergantung kurs Australia. Kita dikasih 50 juta, nanti uang itu kita bisa pakai untuk beli selimut, bantal,
atau untuk biaya apapun selama kita sampai di sini. Mau beli laptop, mau upgrade HP atau apa, terserah. Jadi dikasih buat kamu untuk kamu sampai di sini, sewa rumah, mau beli mobil atau sepeda, terserah. AS nggak akan tanya uangnya diapain gitu. Terus yang selanjutnya itu biaya childcare. Jadi untuk award the AAS itu mereka dapat diskon 90% untuk childcare. Jadi misalnya kamu harus bayar $500, 5 juta untuk per 1 minggu untuk biaya childcare. Jadi kamu cuma harus bayar tuh $50, 50 sampai berapa ya, $100. Sisanya itu dibayarkan oleh pemerintah AAS. Dan yang terakhir itu yang buat saya alhamdulillah senang karena ternyata kita kalau urus ada namanya concession card, kita dapat diskon 35% untuk transportasi publik. Jadi kalau kita mau naik kereta nih, saya mau naik kereta ke Sydney harus bayar $75, 700.000, 750.000. Nah, karena ada kartu itu untuk penerima AS, saya hanya bayar 450.000. Jadi kita bisa naik kereta kemana-kemana gitu dapat potongan itu, tapi kalau untuk naik pesawat beda cerita. Nah, itu untuk benefitnya dan apa sih itu AAS gitu. Dan kita beralih ke nah ini. Dan ini yang menurut saya sangat-sangat susah karena dari 5.502 pelamar sebenarnya itu ada kemarin bocoran dari orang yang daftar itu ada 15.000 pada saat mereka submit. Tapi mungkin ini 5.502 dari AAS itu penelitiannya yang berkasnya lengkap gitu. Dan cuma 167 orang lolos. Kenapa 167 orang yang lolos? Kan harusnya 200 tuh berdasarkan di website AAS. Kenapa cuma 167 orang yang lolos? Karena dari 200 orang yang harusnya lolos AAS itu mereka sudah terpecah. Jadi 167 itu jalur umum. Mungkin 15 orang itu jalur yang speed side master. Jadi khusus untuk guru-guru yang udah belajar 1 tahun di Universitas Dindo dan akan melanjutkan 1 tahun di universitas yang ada di Australia. Terus 20 orang lagi itu untuk beasiswa yang LPDP, gabungan LPDP dan AAS. Jadi 200 orang itu mereka pecah ke beberapa kategori. Jadi peluang untuk dapat beasiswanya itu 3%. Persaingan yang ketat, makanya untuk itu, untuk uh, daftar beasiswa ini kita harus perhatikan baik-baik kategorinya. Yang saya bilang tadi ada 3 kategori. Sebentar. Nah, kita bisa untuk lihat syaratnya. Australia Award, kita bisa buka website Australia Awards Indonesia dan kita bisa ke aplikan. Di sini ada 3 kategori mirip dengan LPDP, people with disability, women from disadvantaged background, sama equity target province. Kalian bisa cek di sini, di mana termasuk kategori kalian. Menurut saya kita harus menyesuaikan kategori kita supaya kita bisa dapat peluang yang lolos, peluang tinggi untuk lolos. Seperti saya kemarin, karena kebetulan saya punya kartu keluarga sendiri, jadi saya masuk ke dalam kategori, mengkategorikan diri saya woman from a disadvantaged background karena punya kartu keluarga. Pas ditanya, saya sebenarnya cukup deg-degan sama interviewernya. Kenapa kamu ini sendiri? Jadi saya bilang saya tinggal di Makassar. Kalau harus balik ke kampung buat nyoblos gini-gini gini, uh, rumit gitu-gitu. Jadi mereka kayak oh iya 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 kayak gitu. Nah di situ. Jadi harus pintar-pintarnya cari kesempatan eh, telaah baik-baik apa yang diinginkan beasiswanya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai perspektif. Jangan cuma, oh saya kayaknya harus masuk umum deh. Enggak, gali lagi gitu. Dan terus di sini applicants. Nah di applicants ini kita bisa pilih how to apply, tipenya gimana. Kemudian ini, yang penting ini priority studinya. Priority study-nya itu tiap tahun ada 3, tapi uh, fokus areanya tiap tahun itu ada sedikit perbedaan. Seperti di tahun saya kemarin, saya ambil itu rural science. Nah, saya lihat tahun
2025 ini sudah tidak ada tentang rural science. Jadi untuk daftar, untuk cek, kalian harus perhatikan baik-baik fokus area yang ada di tiga bidang ini. Kalian bisa menyocokkan misalnya guru bisa ke education, misalnya secure jobs, digital transformation, kesehatan. Jadi kalian bisa get C, scholarship. Jadi kalian bisa kayak apa sih yang pernah saya lakukan pada saat kuliah, magang, KKN atau apapun itu yang cocok dengan fokus area yang ada di tiga bidang ini. Nah, kalau kalian udah dapat linknya, misalnya seperti saya kemarin, karena saya fokus di bidang peternakan, Uh, terus saya masuk di marketing karena saya kerja di PT Carong Pokpan sebagai marketing. Nah, kebetulan pada saat saya marketing, saya memegang penjualan pakan sapi. Nah, di sini ada linknya. Saya pas ke Jepang pakan sapi, urus pakan sapi Wagyu. Saya ke Australia urus sapi juga. Nah, pada saat saya kerja, saya memang menonjolkan saya sudah terbiasa pegang sapi. Kalau misalnya ada kosong kayak pakan sapi atau apa, saya boleh deh ambil kerjaannya. Jadi saya dikasih tanggung jawab untuk jual pakan sapi. Nah, di sini ada link. Terus saya ke masyarakat, kayak jual-jualan gini-gini ya, marketing kan, staff marketing jualan. Nah, pada saat itu saya buntu. Ini gimana sih peternak kan mereka nggak bodoh pintar. Mereka kayak udah kekeh pakai pakan ini, nggak mau berubah gitu-gitu. Jadi saya merasa saya harus pelajari hal-hal yang saya bisa buat mereka berubah pendapat. Nah, saya linkkan ke peternak di Australia. Mereka itu dengan sangat mudah menerima teknologi-teknologi, pakan baru dari pemerintah ataupun swasta, beda dengan peternak yang di Indonesia. Nah, dari sini saya linkkan, saya lihat fokus areanya, rural science waktu itu. Jadi saya linkkan, saya buat esainya semenarik mungkin, bagaimana hal itu bisa connecting, ada benang merahnya yang bisa ditarik. Nah, jadi itulah mengapa pentingnya, pertama kita, kalau saya harus lihat fokus area dulu ini. Kita pelajari sih baik-baik economic governance itu kayak apa, kayak gimana, kita pelajari satu-satu gitu. Apa sih yang pernah link sama yang pernah saya lakukan pada saat kuliah ataupun selama hidup saya gitu. Nah, dari situ terus eh, kita kembali lagi. Setelah itu di sini ada kita bisa lihat juga supporting dokumennya kayak butuh reference dari siapa saja dan lain-lain, KTP, CV semuanya. Untuk CV saran saya karena mending buat CV yang plain saja template-nya, nama CV, nama nggak usah foto. Jadi cukup buat CV tentang hal yang umum, nomor telepon, email dan lain-lain. Terus di dalamnya masukkan apa pengalaman kamu yang sesuai dengan esai yang kamu tulis. Jadi kayak pengalaman dari SD, SMP atau SMA atau kuliah yang tidak berkaitan dengan itu nggak usah dimasukin. Tapi kalau untuk bidang ekstrakurikuler lebih baik dimasukkan. Misalnya olahraga. Jadi mereka tahu, oh fisik kamu kuat, kamu bisa tahan gitu sama bagaimana perkuliahan di Australia gitu. Jadi masukin hal yang berkaitan dengan esai kamu serta ekstrakurikuler yang kurikuler yang berkaitan dengan kayak kebugaran atau kesehatan gitu, donor darah dan lain-lain gitu. Kamu sering donor darah, masukin semua. Kalau kemarin saya masukin semua. Donor darah berapa kali gitu-gitu. Saya tulis semua gitu. Di sini akademik semuanya, jadi nanti bisa lihat di sini. Ah, terus untuk orang Indonesia apa aja sih yang penting? Jadi bisa lihat di sini di websitenya. Dan websitenya ini kalian bisa ubah ke bahasa Indonesia kalau memang belum terlalu ini mungkin sulit mengerti kalau pakai bahasa Inggris. Jadi kalian bisa ubah ke bahasa Indonesia. Ya gitu. Terus kita kembali ke Zoom. Mana ya? Sorry. Kembali ke sini. Terus ini tadi yang saya bilang langkah awal riset dan persiapan. Yang pertama pelajari kriteria beasiswa. AS itu maunya apa? AS itu beasiswa apa sih?
mereka fokus ke 3 bidang itu. Dari 3 bidang itu, mana sih yang paling cocok dengan saya, dengan cocok dengan background saya, pengalaman saya, dan apa yang saya akan lakukan di masa depan. Nah, kemudian pilih program studi yang strategis. Nah, ini apa yang saya bilang, jangan melihat ke 8 besar eh, universitas yang ada di Australia. Karena setiap universitas itu mereka ada bidang-bidang sendiri yang biasanya kuat di berbagai area tertentu. Misalnya seperti yang saya ambil sekarang di UNE, itu mereka kuat di bidang rural science, peternakan sama pertanian serta ekonominya agribisnis. Kenapa saya ambil itu? Pertama, pada saat saya research, saya lihat apa mata kuliah yang ada di universitas itu. Saya lihat programnya kayak gimana, lulusan alumninya biasanya kerja di mana, profesornya siapa. Jadi saya sama riset supervisor, kalau bisa saya bisa ada ini nggak kesempatan buat melakukan research di universitas itu. Jadi apa eh, rencanakan baik-baik 6 sampai 12 bulan pokoknya kalian harus kayak cek satu-satu universitas yang kalian mau. Jadi cek baik-baik bagaimana universitas itu plus minusnya, lingkungannya kayak bagaimana, biaya hidupnya gimana. Karena kalau kita bandingin sekarang biaya hidup di Australia itu lumayan pricey, terutama untuk sewa rumah di kota besar. Karena eh, penduduknya semakin banyak, beda sama di rural yang area saya. Itu lebih murah. Kenapa saya pilih juga di sini? Karena lebih murah. Jadi ada peluang saya buat belajar serta buat nabung untuk masa depan di Indonesia. Karena kita tahu sendiri gaji UMR Australia tinggi. Jadi ada hal lain yang harus diprioritaskan, melihat lingkungan tempat tinggal kita. Apa aman? Apa nggak ada penembakan-penembakan? Karena kita sekarang banyak kayak di Sydney banyak penembakan, tapi nggak setiap hari. Tapi kalau di sini aman, karena juga kampus di sini punya farm sendiri, smart farm sendiri. Jadi kita bisa langsung belajar dari eh, cuma 30 menit dari sini masuk ke farmnya kampus. Kalau saya ambil peternakan di Melbourne, saya juga agak bingung di mana mau belajarnya. Kayak seperti itu. Makanya saya ambil UNA. Jadi yang paling penting itu cocokkan passion kamu, apa yang akan kamu lakukan di masa depan dengan pilihan universitas kamu. Karena panitia AAS, interviewernya akan menanyakan, kok kamu pilih kampus ini? Kenapa? Kemarin pada saat wawancara saya panjang lebar bilang kampus ini gini-gini, mata kuliahnya gini-gini-gini. Saya yakin nanti inputnya gini-gini, alumninya kayak gini-gini. Jadi harus dijelaskan. Pokoknya kita harus tahu secara detail sih apa sih kampus itu, siapa di kampus itu gitu. Kemudian yang ketiga yang paling penting, dokumen penting. Sejak awal ijazah, transkrip nilai, eh, sertifikasi bahasa Inggris, TOEFL, IELTS. Saya kemarin persiapannya di I'm Skillful itu 2 bulan. Dan setelah pertama tes saya dapat 6,5, luar biasa. IELTS memang I'm Skillful, terima kasih. Terima kasih Setelah untuk, setelah dipantul-pantul ya oh iya, writingnya. iya, kemarin paling susah itu writing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak untuk ini cara tulis writingnya susah banget. Tapi yang saya kagum Kak, kan di Bali kemarin saya dapat IAP juga untuk bahasa Inggris. Metode pembelajaran di I'm Skillful itu mirip sama yang punya Bali yang mahal banget Kak, 2 juta, hampir 3 juta untuk satu bidang. Misalnya writing bayar 3 juta. Mirip. Saya bilang, Kak Fandi, baik banget cuma berapa kemarin ya Kak? 2 juta untuk 2 bulan. Tujuh untuk 2 bulan kami. Memang kami kembali ke dari dapat LPDP, memang mau bantu-bantu siswa di Sulawesi Selatan. Makanya kita di harganya di price banget semurah mungkin dan pertemuannya sebanyak itu. Iya Kak, karena kemarin pas di sana cek-cek materi-materi dari eh, gurunya langsung yang literally orang Inggris, orang Australia asli kayak mirip. Jadi buku yang dari I'm Skillful tuh saya bawa ke Bali. Saya bandingin, saya belajar lagi Ah, sama gitu. suami nih. Iya sama suami. Thank you, I'm Skillful.
Jadi ini, nah yang paling penting juga itu bukti pengalaman kerja yang relevan. Jadi kalau misalnya kalian kerja tuh, nah pas kerja itu harus di waktu kerja itu harus minta bukti kalau kalian kerja di situ. Kan misalnya saya swasta. Nah, pada saat saya kerja kemarin, saya memang udah pikirkan nanti mau daftar beasiswa nih. Jadi saya minta surat keterangan kerja di Pokpan. Kayak gitu. Jadi penting untuk menyiapkan terlebih dahulu apapun itu. Walaupun waktu itu saya belum, daftar nggak ya, tapi yang penting kita siapin. Saya buat, pada saat donor saya buat kartunya. Jadi saya minta itu relawannya, tanda tangan dokternya. Jadi saya kumpulkan bukti-bukti untuk yang bisa saya lampirkan pada saat proses pendaftaran beasiswa. Gitu. Itu yang penting. Jadi harus selalu ada pembuktian, dokumentasi kah, buat surat kah, buat di email kah, pokoknya ada yang bisa di screenshot yang membuktikan gitu. Hmm, Terus kita masuk ke tips menulis esai. Nah, tips menulis esai ini jujur saya banyak berguru ke salah satu award Australia Award juga. Dia ini udah dapat S2 terus dapat S3 lagi di Australia. Jadi ini dia Instagramnya. Di dalamnya itu dia tuh buat konten-konten kayak bagaimana sih menulis esai, bagaimana tips wawancara, bagaimana hidup di Australia gitu. Nah, dari apa yang dia lampirkan atau di kontennya itu, yang pertama itu menggunakan metode STAR. Jadi, situasinya bagaimana, apa sih tugasnya, apa yang harus dilakukan, apa yang kita lakukan, dan bagaimana hasilnya. Jadi, misalnya kayak saya kemarin dikasih tanggung jawab jual pakan sapi. Nah, saya dikasih situasi nih, penjualan pakan sapi di Pokpan tuh, saya masuk 2020 tuh nggak ada sampai 20%. Gimana saya bisa 100% atau 50% lah jual pakan sapi. Nah, itu tugas saya. Gimana harus 100%. Jadi kemarin bos saya tuh bilang gimana gimana gini gini. Jadi saya itu pendekatannya itu ke customer tanyain mereka butuh apa. Ternyata yang bagian-bagian kayak pakan sapi itu saya tanya ke bagian nutrisi karena saya punya teman juga yang kerja di nutrisi karena pernah mengikuti program CPBSA itu magang di seluruh perusahaan pokpa yang ada di Indonesia. Tapi kita ini ditentukan magangnya kamu misalnya di Lampung. Saya kemarin di Lampung. Kemarin di Lampung saya pegang quality quality insurance. Jadi saya yang ngecek-ngecek quality pakan itu kayak gimana sebelum di packing gitu. Jadi saya tahu pakan sapi ini sebenarnya bisa dijadiin buat pakan kerbau juga. Nah dari situ kita tanya-tanya lah customernya apa kendala mereka. Dia bilang 50 kilo itu terlalu berat Bu dibawa ke pegunungan. Naik motor kita peternak kecil. Jadi saya dan bos saya situlah eh, kita berembut nih harus gimana Pak? Gitu bilang, oh gimana kalau kita buat ini aja pakannya jadi kecil, kemasannya kemasan baru gitu, bahkan di pack kecil-kecil gitu. Jadi ada hasilnya. Nah jadi kalau kita ceritakan di esainya harus terstruktur kayak gitu. Nah terus yang kedua visi yang jelas dan spesifik. Nah visi kita apa? Pertanian, peternakan. Di Australia membantu nggak memecahkan masalah spesifik Indonesia? Membantu kan kalau kita bisa bujuk peternak pakai teknologi baru, pakan baru, serta eh, harga yang nggak terlalu mahal, pasti itu bisa membantu buat Indonesia. Membantu nggak buat Australia? Kalau Indonesia udah bisa peternaknya maju, mereka kan butuh sapi mereka bisa pakai sapi Bali, tapi banyak pasar yang minta sapi-sapi besar seperti Brahman. Mungkin kalian nggak tahu, pokoknya sapi-sapi besar, selain sapi Bali. Nah, kita bisa ini memperlancar ekspor sapi dari Australia ke Indonesia dan kita juga bisa melakukan kayak pertukaran pelatihan peternak begitu. Jadi kita bisa kirim peternak kita Indonesia kan selama ini program NIAPP itu NIAP itu mereka mengirimkan mahasiswa Indonesia sekitar 20 orang untuk belajar 3 bulan mengenai peternakan sapi di Australia. Nah, mungkin itu bisa kita kembangkan menjadi peternak asli dari Indonesia kita bawa ke Australia. Nah, gitu. Jadinya visinya harus jelas dan spesifik gitu. Pokoknya itu harus kamu yang lakuin. Kalau bukan kamu, kalau orang lain bisa ngelakuin, kenapa kamu ambil itu? Pokoknya harus jelas dan spesifik.
Kemudian tonjolkan prestasi relevan. Jadi kayak saya kemarin, saya NIAP, CPBSA, saya tonjolkan itu semua. Saya ada prestasi di sini. Jadi saya yakin bisa handle sapi-sapi ini. Saya ada pengalaman 40 hari magang di Jepang. Jadi saya tahu juga sapi Wagyu. Karena di Australia banyak sapi Wagyu. Wagyu Australia agak beda sedikit sama yang di Jepang. Gitu. Jadi harus ditunjukkan yang relevan. Saya ada pengalaman marketing 3 tahun. Saya tahu bagaimana peternak di Indonesia. Nanti ke depannya saya mau buat kayak lembaga begitu untuk membantu peternak Indonesia. Kayak misalnya kalau udah mau ada pemerintah, ada program dari pemerintah untuk pertukaran peternak, saya bisa membimbing kayak untuk bahasanya, untuk istilah-istilah peternakan yang ada di Australia yang para peternak nggak tahu. Jadi kita harus tonjolkan prestasi kita yang memang berkaitan dengan eh, apa yang kita inginkan, visi kita. Jadi harus pokoknya ini saya bisa gini kok, tapi dengan nada yang tidak terlalu sombong ya. Jadi kayak tetap calm, gini-gini pengalaman saya, gini-gini, nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang kayak oh saya gini, saya gini, saya gini, nggak perlu. Tenang aja, chill aja, pokoknya yang flow, alurnya nggak flow aja gitu. Pas nulis esai sama wawancara. Yang ini, yang kedua, yang pakai bahasa yang efektif, singkat, padat, dan mudah dipahami. Hindari yang kayak jargon-jargon berlebihan yang tadi yang saya bilang. Pokoknya harus, kita gimana ya? Pokoknya harus ikut flow aja gitu esainya. Esainya itu dibaca berkali-kali biar eh, kita, oh oh saya bacanya gini, nggak terlalu kesannya gini gitu, sombong atau gimana. Jujur untuk saya kemarin karena saya daftarnya agak mepet ya, karena saya kerja juga. Jadi kemarin untuk mereview esai saya nggak kasih ke orang untuk review esai saya. Jadi jujur saya yang baca setiap pulang kerja saya baca lagi. Udah bagus nggak ya? Kalau ada saya revisi lagi, saya yang revisi sendiri. Saya sempat kayak pesimis, mungkin nggak lolos ya nggak apa-apa lah. Nggak esainya nggak direview langsung kumpul. Ada beberapa yang typo juga yang pas saya perhatiin, oh ada yang beberapa yang typo. Oke, aman kok. Selama jelas visi misi kita, tujuan kita apa, aman. Typo dan lain-lain aman. Gitu. Terus slide berikutnya. Nah, oh ini yang tadi. Ini masih berkaitan sama yang tadi, perkenalan yang kuat dan personal, koneksi dengan tujuan jangka panjang, rencana yang ini, rencana reintegrasi yang konkret. Kayak misalnya saya yakin habis ini saya akan balik ke Indonesia untuk membangun peternakan di Indonesia. Dan di sini saya tidak langsung bilang peternakan Indonesia tok. Saya bilang khususnya Wajo, kampung halaman saya. Karena AAS interviewernya itu sama penitanya mereka lebih mementingkan perubahan yang kecil terlebih dahulu. Jadi kalau kita langsung bilang saya mau mengubah peternakan Indonesia secara keseluruhan, mereka bahkan bilang, bisa kamu sendiri ubah. Nah, dari situ kita harus ambil yang spesifik dan lebih bagusnya itu mulai dari kampung halaman sendiri. Dia saya bilang di Wajo. Di Wajo itu saya jarang menemukan peternak, kelompok peternak yang benar-benar murni peternak, bukan pertanian toh. Jadi di situ saya punya rencana kayak balik Indonesia, saya mau bangun uh, peternak, kelompok ternak yang ada di Wajo. Nah, dari sini saya akan buat semacam NGO karena yang saya tahu tidak ada NGO tentang peternakan di Kabupaten Wajo, terutama di Kecamatan Maniampajo, tempat saya. Jadi saya berangkat dari sana, saya mau bangun NGO, mau bantu peternak, kemudian mau menerapkan kayak potong ternak itu yang bersih, yang langsung bisa di packing daging-dagingnya itu kayak gimana. Jadi saya berangkat dari 2 tahun dulu setelah balik. 2 tahun dulu mau jadi apa, kemudian maju ke 5 tahun, kemudian maju ke 10 tahun. Nah dari jangka itu yang 2 tahun saya bilang bantu peternak aja dulu. Pokoknya buat kelompok ternak. Setelah 3 tahun buat NGO. Setelah 10 tahun buat lembaga yang memfasilitasi lembaga atau perusahaan yang memfasilitasi peternak misalnya jual beli dagingnya dan lain-lain. Nah, kemudian jangka 15 tahun saya sampai bahkan sampai jangka 15 tahun kalau saya ingin menjadi dosen. Sekaligus pelaku swasta, saya ingin menjadi dosen yang bisa mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa bagaimana pentingnya dunia peternakan untuk perkembangan Indonesia gitu.
Jadi itu harus konkret, harus jelas. Misalnya 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun itu rencananya harus kita memang jabarkan secara terperinci di esai. Jadi dia bisa lihat, oh kayak gini, kayak gini. Mereka ini gini-gini, rencananya kayak gini, sesuai dengan data-data. Oh di Wajo belum ada kelompok peternak. Oh di Wajo ada universitas yang memang peternakannya belum bagaimana belum terlalu terkenal karena universitas baru di Wajo. Universitas yang swasta sekarang jadi negeri gitu. Nah, terus jadi harus memang sedetail itu. Nah, yang terakhir itu dapatkan feedback berkualitas. Jadi minta masukan dari mentor, eh, dosen, atau misalnya alumni AS yang udah lolos gitu. Gimana sih esainya udah bagus nggak gini, gini. Nah, saya kemarin ini kurangnya di sini. Nggak kasih review, nggak kasih essay saya ke orang. Karena saya daftarnya mepet karena terlalu ini. Apa ya, mungkin orang kerja kalau di kantor tahu ya kalau saya lagi sibuk urus essay. Jadi kayak pekerjaan tuh pas sudah mendekati masa submit tuh langsung dikasih banyak banget itu bertubi-tubi pekerjaannya. Tapi nggak apa-apa, kita lakuin esainya, kita revisi tengah malam atau subuh di rumah sebelum ke kantor. Yang penting satu yang saya tekankan kemarin, yang penting saya submit aja. Pokoknya submit aja, udah yakin kok rencananya kayak gini-gini, submit aja pokoknya. Kalau nggak disubmit, kita nggak bisa dapat hasil. Kalau submit kan kita lolos nggak lolos bisa jadi pengalaman gitu. Kalau ini, kalau nggak lolos kita bisa coba lagi tahun depan, esainya bisa diperbaiki lagi, bisa ditambah atau ya gitu. Terus referensi. Nah, referensi penting. Kalau untuk AAS, saran saya kan mereka punya template. Sebaiknya pakai template itu. Nah, untuk pilih referensinya itu eh, baiknya pilih dosen sama supervisor yang benar-benar kenal kamu. Kalau misalnya supervisornya kamu maunya atasan langsung, kamu lihat dulu orangnya. Misalnya atasan langsung kamu itu orangnya nggak bisa lepas dari kamu. Misalnya hal segini pun harus kamu yang kerja. Saranku jangan, karena biasanya kalau kita minta ke atasan langsung, mereka kayak rada nggak tahu ya, beda-beda tiap orang. Tapi mereka kayak rada-rada, aku sebenarnya nggak terlalu ikhlas melepas karyawan ini gini-gini. Hal itu walaupun dari hati bisa menjadi penghalang bagi kita. Karena kita harus benar-benar minta ke orang-orang yang benar-benar ridho mau kasih kita reference apa surat eh ya surat keterangan gitu, surat keterangan, surat apa lupa aku ya gitu. Pokoknya itulah. Nah, kalau saya kemarin saya minta di dosen pembimbing pas S1. Nah, karena saya lihat dosen saya ini juga lulusan AAS, tapi yang AAS yang tempo dulu sebelum dia berubah nama jadi AAS. Jadi dia kasih referensi, dia jelasin kayak gini-gini, anaknya kayak gini, kalau kerja skripsi kayak gini. Jadi dia itu detail di surat ini ya, referensinya. Eh, Detail mengenai bagaimana kerja saya pas kuliah, bagaimana orangnya. Terus saya minta itu kemarin 2 bulan sebelum pendaftarannya dibuka. Jadi pokoknya dari jauh-jauh hari supaya kita bisa lihat gimana bagus nggak. Atau kalau ada yang mau di ini dikit tanya ke dosennya, Bu, ini maksudnya kayak gimana ya, bisa tolong diperjelas gitu. Kayak gitu. Terus untuk yang karena AS minta 2 surat referensi, pertama saya ambil di bagian akademik, terus di tempat kerja supervisor. Tapi saya nggak ambil dari supervisor langsung saya. Yang mana itu GM marketing. Saya mintanya ke GM nutrisi. Karena beliau juga merupakan uh, uh, alumni Australia. Tapi saya kurang tahu dia AAS atau beasiswa yang mana. Pokoknya beliau juga alumni uh, Australia. Jadi dia tahu bagaimana uh, kehidupan di Australia, kehidupan perkuliahan di Australia. Jadi mereka bisa isi dengan jelas kayak misalnya saya yakin karyawan saya ini bisa bertahan, ada kata-kata itu, saya yakin karyawan ini bisa bertahan dengan ruang lingkup dengan bagaimana pola perkuliahan yang ada di Australia gitu-gitu gitu. Jadi sangat penting untuk memilih uh, orang yang mau kita mintai referensi. Nah, jadi fokus pada kualitas, nggak usah, oh saya harus dekan, gini, gini, gini. Saya harus maunya kalau bisa
pimpinan nomor satu perusahaan deh yang ada jabatannya. Nggak harus. Pokoknya pilih orang yang tahu kamu, yang bisa kasih referensi yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan beasiswa itu, gitu. Karena dua orang yang saya tempati minta referensi ini adalah alumni dari kampus Australia, jadi mereka tahu dengan pasti apa sih yang kampus Australia itu biasa lakuin, mahasiswanya tuh kayak gimana, dosennya kayak gimana. Nah, apalagi yang satunya award di Australia Awards, jadi dia tahu bagaimana. Jadi pokoknya harus cari eh, orang yang memang tepat gitu dan kuat, maksudnya kuat ya, kuat buat meyakinkan panitia AS bahwa oh ini orang nih benar-benar bisa dapat AHS gitu. Nah, selanjutnya, nah kita masuk di wawancara. Nah, untuk wawancara itu bagusnya kalian harus latihan, jadi mock up. Mock up sama yang pertama kuasai esai sama CV. Jadi jangan sampai kayak kamu ditanya di CV kamu ada gini-gini. Di CV kamu pernah nulis buku ya? Itu bukunya tentang apa? Kamu cuma mungkin nggak nulis satu full buku, cuma beberapa bab yang dibagi-bagi gitu. Kamu nggak tahu kamu di bab berapa. Itu bukunya keseluruhan tentang apa? Itu kesalahan fatal. Jadi kamu harus kuasai esai dan CV kamu serta hal yang kamu tulis di uh, formulir pendaftaran AHS, karena kalau nggak salah formulir pendaftaran AHS itu ada 34 lembar. Jadi di situ mereka ada juga pertanyaan, kamu pernah masuk ke Australia nggak? Masuk tahun berapa? Masuk Australia itu dalam rangka apa? Jadi kamu harus ingat baik-baik apa yang kamu isi di formulir itu. Terus esainya juga. Kamu harus misalnya di esai kamu cantumin mata perkuliahannya ini, tapi kamu nggak cantumin dosennya. Nah, kamu tuh harus persiapin dosen yang kasih mata kuliah itu ini, gini. Pokoknya saya kemarin menyiapkannya sampai segitu. Jadi saya nggak tulis di esai dosennya siapa, tapi saya catat semua. Saya mau ambil mata kuliah misalnya Risk Management in Agribusiness. Saya tahu dosennya Emilio Morales gini, tapi saya nggak tulis. Saya cuma siapin catatan kayak misalnya paragraf ini tuh apa esainya tuh kayak gini, bahas tentang saya dulu, siapa saya, background saya, paragraf kedua kayak gini. Terus nanti misalnya kan di essay itu kita harus kayak tulis dua universitas gitu. Nggak harus sih, tapi saya tulis dua universitas. Kalau misalnya di universitas satu gagal, kamu nggak masuk gitu, kan harus ada IELTS lagi kan. Skor IELTS lagi untuk masuk universitasnya. Kalau kamu nggak masuk, harus ada pilihan kedua. Nah, pilihan kedua ini kamu harus siapkan. Kenapa kamu pilih pilihan kedua itu? Serta yang detail seperti dosennya dan lain-lain, fasilitas yang ada di kampus itu. Jadi memang harus benar-benar siap untuk berperang masuk ke ruangan interviewer itu. Nah, mereka ada 3 interviewer. Yang pertama itu ada bule, orang Australia. Yang kedua dosen, ada dosen sama pelaku bisnis yang ada di Indonesia, orang Indonesia. Jadi dosen yang udah bekerja sama lama dengan Australia Award, sama satu pelaku bisnis yang alumni Australia Award juga. Jadi nanti kamu akan ditanya ketika dosen itu, yang orang Australia itu tanya tentang kayak apa sih kayak manfaatnya untuk Australia nanti kamu gini-gini, Indonesia Australia kayak gimana nanti. Jadi kamu jawab sesuai dengan yang di essay. Terus nanti yang pebisnis itu nanya kalau misalnya kamu di kayak bisnis, kayak saya kan agribisnis, jadi ditanyain nanti ada peluang bisnis nggak kayak gini. Jadi mereka akan tanyakan apa yang di essay kamu. Mereka nggak akan, pertanyaannya nggak akan melenceng dari apa yang di essay. Kalau saya kemarin mereka cuma tanya nama, terus nah, dia bilang bese itu artinya apa? Saya bilang bese Nurrahmi. Terus pas awal mereka tanya tentang diri kita. Bese itu cewek, baso itu laki-laki, aku bilang gitu. Terus dia tanya tentang kamu S1-nya, mereka baik banget. Wawancaranya tuh nggak ada yang kayak kamu kayak gini ya. Kamu S1 ini mereka jawab, kamu S1 gimana kuliahnya? Di sini kamu cum laude, lulus tepat waktu gini-gini, terus kamu sering jalan, nggak kesusahan gitu. Mereka lembut bertanyanya pakai bahasa Inggris, lembut bertanya, terus kayak mereka tuh kayak ngeflow, nggak ada yang menjudge. Itu kayak kamu gini-gini, kok kamu gini, nggak. Mereka tuh kayak
kamu kan S1-nya gini-gini, gimana? Aku bilang, aku bagaimana cara untuk ininya? Aku tinggal dekat kampus, aku ngekos gini-gini. Aku tuh kalau di peternakan tuh full hari Sabtu pun ada lab, jadi gini-gini. Tapi saya fokusnya nyelesain kuliah. Saya tuh magangnya pas liburan gitu-gitu. Jadi waktu liburan saya nggak pulang kampung, saya magang. Nah, karena itu juga saya pindah KTP ke Makassar gitu-gitu. Saya pokoknya ngeling sesuatu, jadi mereka bisa kayak, oh iya, oh gitu, oh jadi terstruktur gitu. Dari sini ke sini ke sini, oh benar gitu-gitu. Jadi mereka nggak ada yang ngejudge, mereka cuma nanti bilang kalau kamu lulus mau jadi apa gitu. Jadi sesuai esai lagi. Pokoknya semuanya sesuai dengan esai. Nggak ada yang di luar esai. Pokoknya esai, formulir pendaftaran sama CV. Pokoknya 3 hal itu. CV kan termasuk nama, nama ditanya namanya. Terus nggak ada nggak ada hal pribadi yang tanya, kalau kamu misalnya ketemu bule terus jatuh cinta, kan waktu itu posisi saya masih single nih, belum menikah. Jadi kayak, kalau kamu ketemu bule gini-gini, nggak ada kok pertanyaan seperti itu, nggak ada pertanyaan pribadi apa yang bisa mengganggu kuliah kamu di Australia gitu, nggak ada. Mereka cuma pertanyaannya, gimana sih kamu bisa ini eh, ide kamu, tujuan kamu apa, lulus kamu mau cari apa dari Indonesia gitu. Kamu ada mau lanjut nggak S3 kira-kira, perlu nggak lagi di situ. Kalau misalnya kalian belum punya jawaban pas untuk S3, bilang saja ini, nanti saya lihat di mata kuliah saya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang saya tidak mengerti dan harus mengambil mata kuliah lagi atau harus melakukan research mendalam, mungkin di masa depan saya akan ambil S3. Karena yang mau saya lakuin yang ngebangun peternakan yang ada di kampung saya. Kalau saya nggak tahu itu, atau mungkin nanti saya bisa tambah teman PhD di sana yang bisa bantu saya. Jadi jawabannya itu aja, nggak langsung, nggak usah ngotot kayak, oh aku mau kok S3, pasti kok S3, nggak apa-apa. Pokoknya ngeflow aja, jawab sesuai dengan apa yang kamu bisa. Jadi diri sendiri lah, nggak usah lebay, nggak usah ditambah-tambah, nggak usah di over percaya diri. Saya bisa gini gini gini. Nggak. Bahkan kemarin saya pas wawancara karena saking saking ininya, gemeter, tangan saya gemeter, jadi saya pegang kayak gini. Mereka lihat, mereka cuma nggak apa-apa, oke, tenang aja katanya kayak gitu. Kita nggak gigit kok, karena yang bule itu bisa dikit bahasa Indonesia. Jadi flow aja gitu. Nggak usah terlalu kayak tegang atau gimana. Tegang di awal boleh, tapi mereka akan membawa suasananya menjadi tidak terlalu tegang sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri, nyeritain apa yang memang sesuai dengan passion kita dan apa yang kita tulis di essay kita. Terus ini, kenapa UNA? Karena saya tahu UNA itu salah satu kampus yang terkenal di Australia untuk agriculture economy, rural science, dan karena Profesor McLamen ini. Beliau ini merupakan termasuk 10 besar profesor di dunia yang berjasa di bidang pertanian dan peternakan. Dan beliau ini nih yang membangun UNE. Jadi UNE itu adalah universitas pertama di luar di rural area, di regional area yang ada di Australia. Jadi udah tua UNE ini. Nah, karena ini yang saya bilang tadi, kuat di agriculture dan animal science, memiliki smart farms, kelasnya lebih kecil. Nah, yang menarik, yang sangat saya suka di sini, kenapa? Pada saat saya masuk kelas lab, orang-orang mahasiswa yang ada di kelas saya itu rata-rata mereka adalah orang Australia asli, para anak-anak peternak yang masuk kuliah memang untuk membangun peternakan mereka. Beda dengan teman-teman saya yang di Sydney, di Melbourne, di Queensland. Mereka tuh bilang, kami di sini satu kelas Asia semua. India apa, pokoknya Asia. Bulenya itu cuma 1-2 orang. Jadi saya sangat alhamdulillah masuk di sini karena kayak pengalaman kelas dengan orang-orang bule Australia yang kalau mereka ngomong, bertanya atau menjawab di dosen itu, kadang saya harus kayak karena logat mereka yang kayak, apalagi para peternak kan yang kayak menyatu gitu. Jadi kayak jadi kayak oh my god, jadi inilah rasanya benar-benar kuliah di luar negeri dengan orang Australia lah, langsung, dan logat mereka yang adalah luar biasa pokoknya pada peternak gitu, anak-anak peternak. Jadi untuk eh,
Uni itu sendiri, saya pertamanya itu cek di Instagram. Salah satu teknik saya cari informasi kampus itu saya lihat sosial media mereka. Dari Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Kenapa TikTok? Karena saya ingin melihat bagaimana lingkungan di Armidale, di area University of New England itu sendiri. Jadi di situ saya explore lah apa kegiatan mereka, smart farm-nya, ada soil science competition-nya. Jadi saya lihat apa mereka itu. Saya lihat juga, oh ini kebanyakan bule. Saya pikir mungkin untuk kebutuhan media kan. Dan pas saya masuk ke kelas, wow, full bule. Mereka cuma pakai celana pendek, pakai sandal jepit masuk. Pokoknya saya yang udah kayak pakai jas hari pertama masuk kampus tuh kayak pakai jas rapi gitu, kayak orang mau pergi konferensi, rapi, wangi, pakai jas, tertutup, kaos kaki. Teman-teman saya kok cuma pakai celana pendek, pakai baju kaos. Wah, winter pun mereka tetap pakai celana pendek. Saya udah pakai 3 lapis jaket, mereka masih pakai celana pendek. Jadi kayak wow gitu. Terus satu Armidale ternyata bagus karena kita dapat salju kemarin. Di Australia tuh cuma ada beberapa tempat yang bersalju. Biasanya kita pergi ke Snowy Mountain kayak Palliser atau tempat lain untuk main salju. Tapi alhamdulillah di Armidale ternyata turun salju. Jadi kayak wow, cuma baring-baring di rumah lihat salju dari luar. Kita sebagai orang Indonesia, saya yang belum pernah lihat salju, senang banget sekali. Nah, biaya hidup rendah dibandingkan kota besar ini sangat membantu buat nabung, guys. Jadi jangan jangan kayak mau hidup di kota besar kalau memang Anda misalnya ngandelin sepenuhnya beasiswa untuk hidup. Cukup, kata teman saya cukup kalau kita juga bisa berhemat. Jadi karena beberapa teman saya mereka juga ada part time. Tapi kalau kita bisa menghemat setidaknya biaya kayak akomodasi, transportasi, kita bisa nabung banyak. Karena kita kan saya rencananya mau buat lembaga, kalau nggak ada modal kalau nggak ada modal mau buat itu, ya dapat dari mana. Jadi pokoknya harus mempertimbangkan hal-hal lain untuk memilih kampus. Selanjutnya, selesai terakhir. Jadi saran saya mulai sedini mungkin, pokoknya 6 bulan, 12 bulan sebelum pendaftaran AS buka, yang biasanya buka di bulan Februari, 1 Februari sampai 30 April. 31 apa 3? Ya, 30 April. Jadi pokoknya 6 bulan sebelum itu persiapin. Kalau saya sih yang pertama itu IELTS. Saya ada konsep misalnya esainya mau apa, tapi belum terlalu terperinci. Karena saya takutnya udah ini, tapi alisnya belum dapat. Tapi kalau untuk AAS, kalian bisa lihat tadi di websitenya, mereka itu untuk target kayak provinsi targeted itu mereka 5 kalau nggak salah IELTS-nya. Jadi kalian bisa daftar IELTS rendah, tapi tantangannya itu pada saat kalian udah masuk, misalnya lolos, kan ada program itu pembelajaran bahasa Inggris lagi yang dikasih secara gratis oleh AAS. Nah, di situ kita juga dapat uang saku. Kemarin uang sakunya itu 3 juta per bulan. Nah, saya di sana 2 bulan lebih. Jadi lumayan buat sewa kos, jalan-jalan keliling Bali. Nah, tapi setelah di akhir masa uh, itu, kita harus dapat IELTS 6,5, di mana di setiap bandnya itu harus 6. Karena rata-rata kampus di Australia mensyaratkan kalau harus memiliki IELTS di atas 6 untuk masuk di kampus mereka. Ada beberapa yang dapat kelonggaran. Kalau mereka misalnya udah tes nih selama program itu mereka 3 kali tes. Tesnya bervariasi, ada 6,5, ada yang udah dapat 5, pas tes kedua ada dapat 6, pas tes kedua turun lagi. Nah, biasanya kampusnya mereka itu dan Australia Award itu melobi ke kampus. Ini award day-nya bisa dapat keringanan nggak? Mereka udah 3 kali tes nih. Di setiap each band-nya itu semuanya udah di atas 6, tapi itu naik turun. Nah, biasanya kampus itu akan mereka terima, tapi mereka minta surat. Misalnya surat dari lembaga kamu kerja, kayak teman saya kemarin diminta surat kalau memang di kampus itulah dia harus masuk karena apa yang dibutuhkan mata kuliahnya, programnya, fasilitas kampus itu yang harus dia dapatkan. Jadi dia pihak kampusnya kirim email ke awardnya, kita butuh surat dari tempat kamu kerja.
Karena kemarin teman saya itu kebetulan guru, jadi kepala sekolahnya nulis kalau yang bersangkutan itu harus masuk ke kampus ini begini gini 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 gini. Jadi loloslah seperti itu. Jadi tenang kok kalau AAS, kalau misalnya kamu IELTS-nya masih kurang, tapi misalnya udah oke nih dan kamu udah tes lagi kesan kalinya dan dapat, mereka bahkan usahain. Jadi nggak perlu terlalu worry kalau misalnya IELTS kamu belum kayak gimana. Yang penting kamu udah coba uh, tahu cara kerja kerja IELTS gimana, bimbel, terus dapat tips and trick gitu untuk jawab-jawab IELTS. Pokoknya harus selalu inilah jawab soal-soal IELTS untuk bisa terbiasa dengan uh, IELTS itu sendiri. Dan kalau menurut aku, karena kemarin sempat tes IELTS berapa kali ya pas IELTS itu 2 kali. Menurut aku yang tes di awal tahun dan akhir tahun, menurut pengalamanku, eh, tes di awal tahun itu soalnya lebih gampang. Nggak tahu ya pas waktu aku. Cuma tapi itu cuma dari preferensi satu orang, jadi belum tentu. Itu menurut aku sendiri. Kalau tes awal tahun soalnya lebih murah. Soalnya lebih mudah gitu. Itulah. Terus ini yang kedua aplikasi yang powerful yang kayak tadi visi jelas, ada buktinya, ceritanya otentik, ciri khas untuk kamu untuk kamu, ciri khas kamu gitu. Terus jaringan, alumni, mentor, I'm skillful di AIM tuh kita bisa ini pas lagi bimbel kita bisa tanya-tanya, ini kira-kira LPDP kayak gimana ya Kak, beasiswanya gini-gini, AS kayak gimana ya Kak. Kalau gitu-gitu. Pokoknya kita bisa konsultasi lah sama ini, sama pihak ini beasiswa, sorry, bimbingan. I'm skillful. Ya, ya. Dan yang ini, yang selalu saya terapkan, kamu tidak akan dapat apapun kalau kamu cuma fokus ke hasilnya. Tapi kamu akan dapat apapun kalau kamu you focusing on the action that produce the result. So, ya, Kak, lakuin dulu lah. Jangan diam dulu. Mau daftar AS, maju mundur. Pokoknya kerjain aja dulu, submit aja dulu. Jadi pengalaman pertama. Jadi kalau kamu cuma menghayal, aku mau ini S2, gini, tapi nggak ngelakuin, ya itu namanya cuma mimpi doang. Jadi pokoknya lakuin aja dulu, nggak tahu bahasa Inggris, ya udah cari tempat bimbel aja dulu, belajar aja dulu, walaupun nggak tahu itu mau beasiswa kah, mau dipakai kerja kah, pokoknya selama kita belajar bahasa Inggris itu nggak ada ininya, nggak ada salah, nggak ada saya, nggak ada apa ya, pokoknya selama kita bahasa Inggris itu nggak ada kita kita nggak bakal dapat kayak oh aku ini nih belajar bahasa Inggris kayaknya salah nih aku belajar bahasa Inggris, pokoknya enggak, pokoknya bahasa Inggris itu sangat berguna bagi sekarang. Jadi apapun itu mulai dari hal kecil dulu lah. Kalau misalnya kamu gak suka bahasa Inggris, mulai dari nonton bahasa Inggris, kayak dengar lagu, cari tempat bimbel, cari teman yang memang lagi belajar bahasa Inggris, pokoknya merubah apa yang di sekitar kamu jadi semuanya itu serba bahasa Inggris. Jadi kayak kamu berpikirnya kalau udah mulai masuk-masuk mau tes IELTS tuh mau wawancara, jadi kamu kayak udah berpikirnya oh tembok wall, pokoknya berpikir dalam bahasa Inggris. Jadi berpikirnya jangan bahasa Indonesia. Pokoknya di pikiran udah langsung ke bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ini nggak terlalu kelabakan, oke apa ya translate-nya. Jadi pokoknya kalau buat saya biasakan yang ada di sekitar saya itu bahasa Inggris. Kemarin pas persiapan saya hampir 24 jam dengar bahasa Inggris. Tidur pun saya dengar podcast. Jalan kemana saya dengar, jalan dari kantor saya ke I'm Skillful itu butuh hampir 2 jam kalau macet-macetnya karena saya kerja di Kima dan les di mana I'm Skillful? Di Tabaria. Jadi kayak itu saya dengar bahasa Inggris lagu atau percakapan podcast pakai bahasa Inggris. Di kantor pun saya dulunya putar lagu Korea, putar lagu bahasa Inggris pas udah persiapan dekat-dekat ini. Jadi kayak memang perjuangannya tuh sambil kerja nyiapin beasiswa nggak mudah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, walaupun kita belajarnya cuma berapa jam sehari gitu, tapi sering dilakukan, itu bakal ada hasilnya. Misalnya awalnya pesimis, bisa nggak ya? Ini saya sama sekali dulu nggak tahu IELTS, gimana model IELTS itu kayak gimana, ini kayak gimana. Saya murni belajar IELTS itu pada saat
di I'm Skillful. IELTS kayak gimana pas awal apa free test itu pas awal masuk saya kayak ini gimana ya kerjanya? Ya udah saya jawab sembarang aja gini-gini. Saya nggak pernah belajar yang kayak oh IELTS harus kayak gini nggak. Saya cuma sebelum ke I'm Skillful saya cuma kayak dengar podcast, perbanyak vocab, ngobrol kayak gitu-gitu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau butuh pertanyaan bisa follow IG atau di LinkedIn atau di Facebook. Nanti saya jawab. Kalau mau di review esainya juga nanti saya review. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak. Itu tadi pemaparan dari Kak Besa. Mhm. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran mungkin dan punya banyak pertanyaan, boleh banget untuk diajukan ya pertanyaannya, boleh on mic, on cam, atau diketik aja di chat box. Tapi jangan lupa untuk mention nama dan asalnya mungkin. Terima kasih, silakan bertanya. Oke, sambil tunggu yang lain mungkin masih berpikir peserta. Saya mau tanya-tanya bahasa deh. Iya. Halo, Bese. Tuh, Kak. So, how's Australia then? So far it's pretty good. Like the meat is very cheap. I Okay. eat steak every day. Okay, Bese. So, I'm considering about applying for my PhD as well for Mhm. IAS. Still waiting for my German scholarship as well. Tapi Mhm. I'm gonna try to apply for AS probably. Saya mau tahu kalau AS ini misalnya agak graduated kalau mungkin ada temannya saya yang PhD, Mhm. oke. Dia sudah apply itu kan kalau sudah selesai harus kembali datang ke Indonesia kan? Iya. Oke. Tapi kalau PhD misalnya dapat postdoc di sana, should I go back directly atau stay there? Atau bisa? Stay there, stay there. Oh AAS, bisa. ya AAS itu sebenarnya mereka kalau ada kesempatan, misalnya saya misalnya ambil di semester terakhir ambil penelitian dan penelitian saya butuh waktu. Jadi mereka kasih ada alumni AAS yang dari master ke PhD, mereka langsung lompat cuma 6 bulan balik ke negaranya. Karena penelitian dia itu penting untuk AAS, penting untuk Australia dan negaranya. Jadi dia harus stay di Australia untuk melanjutkan penelitian itu. Dan beberapa teman saya, mereka stay di Australia karena dapat yang postdokter itu. Itu karena mereka penelitiannya penting. Jadi selama penelitian kita masih perlu dilakukan di Australia, kita tinggal menyurat ke panitia Australia, ke SCO dulu di kampus, saya butuh ini, stay di Australia karena penelitian saya begini. Kalau saya tinggal, ada kemungkinan misalnya kalau di sains itu sampelnya rusak atau kayak gimana-gimana. Jadi kalau kita bisa menjelaskan sedetail mungkin keperluan kita, kenapa kita harus stay, mereka akan, oke, kamu bisa stay selama ada alasan yang kuat. Seperti itu, Kak. Oke. Kalau lanjut postdoc misalnya lanjut postdoktoral itu ada kemungkinan yang 2 tahun setelah PhD. Ada tidak? Iya ya, Mungkin. ada Oh, kemungkinan. oke. Bagus ya. Oke. Iya. Untuk bawa familynya itu bisa stay juga sampai bisa ikut langsung di awal tahun atau dia menunggu misalnya. Itu kalau itu termasuk cash. Misalnya kalau mau langsung ikut awal tahun, bisa. Karena untuk tahun sebelum saya itu nggak bisa. Harus tunggu kayak 6 bulan. Nah, untuk di cash saya itu bisa. Tapi harus tunggu sampai visanya jadi. Mungkin nggak bisa bersamaan kayak 2-3 bulan. Tapi beda cashnya untuk ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui kan dia nggak bisa pisah sama anaknya. Jadi untuk ibu yang menyusui mereka bisa langsung berangkat. Kayak teman saya kemarin kebetulan suaminya dapat, istrinya juga dapat dan anaknya masih kecil. Jadi mereka 3 langsung bisa bersamaan. Jadi kalau kita ceritain kasus kita, kenapa harus butuh ini pasangan, mereka bakal ngurus cepat kayak saya kemarin. Saya bilang, I'm too lonely di sini sekolah saya bule semua. Saya butuh suami saya pengantin baru pula. Saya ngomong kayak gitu ke panitianya. Oke, jadi langsung diizinkan ya. Langsung dengan visanya langsung sebulan, sebulan lebih jadi. Kan Oke, vis oke, oke. Keren. Saya insyaallah mau daftar AS, saya perlihatkan ke Basek atau kita bantuan penelitian PhD. Oke, Iya. ya. Thank you Basek. Silahkan yang moderator Dina.
Ini Nina ini mahasiswa magang di tempat kami. Oke. Oh, Ya, ini sekarang ada mahasiswa boleh magang. Yuk, Nina silakan. Harapkan saja. Baik, Sir. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Kak Moh Akhtar Saman, silakan diajukan pertanyaannya. Baik Kak, Assalamualaikum. Eh, Sorry Kak, ini agak grogi ya. Pertanyaan saya tuh gimana mm, membangun rasa percaya diri yang kuat gitu dan nggak mudah berubah gitu. Kayak misalnya kita mau ikut program beasiswa kan. Nah, pasti itu eh, nanti prosesnya kita bakal apa kayak nggak kuat gitu percaya diri kita gitu gampang berubah-ubah gitu. Jadi awalnya kita mau pilih beasiswa ini tapi nggak jadi malah pilih yang lain dan hmm, gitu seterusnya. Jadi ya gitu aja Kak. hmm. Kak, apa mau langsung dijawab atau ditumpuk dulu pertanyaannya mungkin? Tumpuk dulu saja ya. Oh, oke, baik. Silakan untuk Kak Akil, boleh. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya M. Akil Nur Sadiq C. Saya merupakan alumni dari Fakultas Peternakan Unhas angkatan 2020. Nah, adapun yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada tips and triknya supaya kita bisa lolos beasiswa Australia ini dan apakah harus ada pengalaman kerja yang harus dicantumkan di esai atau bagaimana, Kak? Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Namanya dulu dong sebentar. Masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik, ada Kak Salwa, silakan Kak bertanya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, Kak, saya Salwa Al-Munawara, alumni dari Universitas Hasanuddin, Prodi Perikanan. Sebelumnya Kak, saya tahu beasiswa AS ini dari dosen pembimbing S1 ku. Kebetulan beliau juga alumni dari University of Tasmania. Jadi beliau yang rekomendasikan saya untuk eh, ikut daftar insya Allah di beasiswa AS ini. Nah, yang mau saya pertanyakan itu Kak, di bagian slide tadi yang kita bilang tentang prioritas pembangunan nasional, rencana reintegrasi yang konkret, itu yang masih tanda tanya Kak. Mau Kak tanya maksud dari prioritas pembangunan nasional itu bagaimana? Hmm. Terima kasih. Jelas sih Kak. Putus. Oke, apa masih ada teman-teman? Atau mungkin Kak Besa mau jawab dulu sebagian? Iya, saya jawab dulu sebagian. Baik, silakan Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Atar, rasa percaya diri untuk daftar beasiswa. Nah, cara membangun rasa percaya diri itu yang pertama, kalau Anda Atar punya kegiatan, misalnya ngelakuin hal, misalnya dari pas kuliah ataupun sebelum kuliah, jadi fokus ke hal itu. Jadi misalnya saya ambil contoh, saya peternakan. Jadi saya fokus di peternakan. Jadi pas mau daftar beasiswa, saya cek
di beasiswanya itu apa persyaratannya apa, mereka carinya yang kayak gimana, bidang-bidang yang mereka butuhkan itu kayak apa. Jadi kita bisa merasa percaya diri, oh ini saya sesuai dengan bidang ini karena saya ngelakuin ini, yang saya ngelakuin ini. Dan kalau misalnya Atar mungkin punya beberapa banyak kegiatan yang dilakuin, mulai dari sekarang pilih salah satunya. Yang Atar itu comfort di sana, kayak nyaman, passionnya memang di sana, selalu mau cari tahu apa sih kegiatan apa lagi sih yang berkaitan dengan hal yang saya suka ini. Jadi pokoknya cari hal yang kamu suka, hal yang kamu memang udah banyak, kayak aku udah banyak pengalaman di sini. Jadi kamu bisa merasa percaya diri untuk masuk ke bidang itu. Jadi mungkin anak muda suka coba-coba ya, mau ikut kegiatan ini, mau kegiatan itu, mau kegiatan itu. Nggak apa-apa, coba aja. Tapi setelah ikut kegiatan itu, perhatiin, telaah lagi. Kamu eh, merasa mau tahu lebih banyak tentang hal itu, kegiatan itu, di yang mana, kegiatannya mana. Nah, saya kemarin, saya itu ambil semua, saya suka nutrisi kan, peternakan, nutrisi. Saya ambil ke Jepang itu, saya ambil produksi. Saya pas skripsi itu ekonomi. Nah, dari situ saya, oh ternyata saya lebih cocoknya ke ekonomi. Pas kerja jadi saya ambil ekonomi, marketing. Nah, pas melanjut beasiswa lagi, saya ambil sains yang ada poin mata kuliahnya itu yang berhubungan dengan agribisnis. Karena saya tertarik di ekonomi, tapi ekonomi pun masih membutuhkan nutrisi. Makanya saya ambil yang Master of Science, bukan Master of Agribisnis. Jadi kita bisa lihat dari situ, kepercayaan diri kita bisa kita bangun dari apa yang pernah kita lakuin, apa yang kita merasa, saya tertarik ke hal ini. Saya telah ngelakuin banyak hal, tapi saya lebih tertarik ke sini. Nah, dalamin itu. Jadi nggak harus kayak orang ini semua, orang maunya Master of Communication, atau orang maunya ini semua. Tapi saya peternakan. Ya, jangan ikut-ikutan, sesuai dengan apa yang background kamu, bangun yang kamu suka gitu. Kalau misalnya kamu nggak nyaman di S1 peternakan, terus kamu mau pindah bidang, bisa, bisa. Tapi kamu harus jelasin. Misalnya nanti pas daftar beasiswa, kenapa kamu pindah? Kenapa kamu nggak ambil peternakan? Bisa. Jadi kamu harus, kenapa percaya diri itu bisa ada? Karena kamu yakin sama diri kamu. Saya mau ngelakuin ini, saya mau begini. Jadi kalau kita nggak yakin, saya misalnya mau apa ya? Misalnya saja mau makan, misalnya saya nggak yakin mau makan apa, kita kan nggak percaya diri mau pilih mau makan di restoran mana, mau di tempat mana, itu kan itu hal yang paling sederhana. Jadi kamu harus percaya diri dulu ya, yakin dulu. Oh saya nasi goreng deh, langsung kan strike nasi goreng gitu. Oh saya kayaknya cocok AAS deh, soalnya AAS itu ada 3 bidang, ada fokus areanya. Nah saya termasuk di fokus area itu, misalnya saya teknisi, saya butuh itu teknologi apa itu yang di fokus area. Oh, AAS, strike langsung AAS. Nah, kalau misalnya mau coba LPDP juga, nggak apa-apa. Saya kemarin daftar LPDP juga, lolos juga, tapi saya nggak lanjutin karena takut di-ban. Kan biasa LPDP kayak gitu ya katanya. Kalau udah lolos tapi nggak ikut apa wawancara atau gimana, nanti gosip sih, nggak tahu bener atau enggak. Tapi saya nggak ngelanjutin karena udah lolos AAS. Jadi gitu, fokus, percaya diri, eh, lihat list-list kegiatannya, pernah ngelakuin aja, pernah ngelakuin apa aja, pilih salah satunya, fokus di situ, fokus ke bidang yang membuat kamu merasa tertarik, merasa masih butuh ekspor di bidang itu. Jadi selalu ada alasan untuk belajar lebih, gitu, kalau untuk beasiswa. Kemudian pertanyaan kembali ke akta dulu mungkin. Gimana Kak Aktar, apa jawabannya sudah jelas? Ya, thanks banget Kak. Jawabannya sudah jelas ya. Terima kasih atas tipsnya. Sama-sama. Baik, ini ada Kak Deva. Kak Besa mau jawab dulu pertanyaan yang sebelumnya atau... Jawab dulu deh pertanyaan sebelumnya. Ya, baik. Ya. Silakan Kak. Oke, jadi pertanyaan kedua dari Akil, tips and trick, dan apakah harus ada pengalaman kerja yang dicantumkan di esai. Nah, untuk tips dan triknya itu, yang tadi saya bilang harus ada benang merah. Jadi harus berkesinambungan
background dan apa yang kamu lakukan di masa lalu, apa yang akan kamu lakukan di masa sekarang, mata kuliah apa, mau belajar apa, dan apa yang kamu akan dilakukan di masa depan. Jadi mata kuliah itu akan berfungsi untuk tujuan kamu di masa depan. Nah, untuk pengalaman kerja di AAS, mereka tidak bilang harus ada pengalaman kerja. Tapi salah satu poinnya, banyak yang lolos itu kan ada pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya nggak harus formal. Misalnya harus PNS, harus kerja swasta. Enggak. Kamu misalnya magang termasuk kerja. Kamu kerja kan. Pengalaman magang pun dihitung magang kerja. Misalnya, kayak saya nih, saya memasukkan Pokpan kan sebagai pengalaman kerja, tapi saya memasukkan pas saya magang juga sebagai pengalaman kerja. Jadi pas magang itu pun KKN itu sudah termasuk pengalaman kerja. Jadi kamu kayak udah bisa ada lingkungan di mana kamu bekerja sama dengan orang lain. Itu yang sebenarnya mereka mau lihat. Apakah kamu bisa berinteraksi dengan dunia luar? Apakah kamu bisa bekerja sama dengan orang-orang? Dia mau lihat bagaimana kamu saat bekerja sama itu. Jadi nggak harus pengalaman kerja yang formal, tapi dia mau lihat jati diri kamu di dunia luar pada saat masuk ke masyarakat itu kayak gimana. Begitu. Jadi nggak harus formal, tapi yang kamu harus buat itu pada saat esai itu, ceritanya itu harus terstruktur, benar-benar mengalir kayak air. Dimana kalau kamu bisa, tadi aku bilang ada benang tuh satu, kamu tarik satu benang itu saling saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kamu tarik satu benang itu langsung bisa keseret satu sama, langsung jadi kayak kita jahit karung. Karung yang mau dijahit itu kan langsung ditarik, satu tarik, jadi satu tarik juga langsung kebongkar juga. Jadi harus kayak gitu, harus terikat. Gak harus pengalaman kerja yang kayak wow gimana. Pokoknya kamu harus sebaik-baiknya menyusun cerita kamu. Cerita yang membuat kamu unik, yang membuat kamu, saya benar-benar cocok di beasiswa ini. Karena saya A, B, C, gini, pengalaman saya gini, gini, gini. Dan saya mau di masa depan gini, 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 dengan bantuan mata kuliah dari kampus gini, gini, gini. Dengan bantuan fasilitas gini, gini. Jadi itu tips and triknya. Cari benang merahnya dulu. Cari apa yang kamu benar-benar punya pengalaman, dan kamu kalau memang belum ada, cari sampai sekarang. AAS nggak ada batasan usia. Kamu bisa 40 tahun, 50 tahun, kamu bisa daftar. Nggak ada batasan usia untuk AAS. Gitu. Jadi bangun portofolio kamu yang berkaitan satu sama lain. Sehingga kalau kamu nulis esai cerita tentang diri kamu dan apa yang kamu akan lakukan di masa depan, mereka bisa langsung terikat gitu. Itu untuk Akil. Oke. Gimana Kak Akil? Pak sudah terjawab pertanyaannya? Ya, baik Kak. Jadi kalau kegiatan volunteer atau komunitas bisa dikasih masuk Kak? Bisa sekali. Hmm, Volunteer komunitas bisa ya. sekali. Terima kasih banyak Kak. Ya, Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak Salwa ya. iya, Silakan dijawab Kak. ya. Jadi tadi pertanyaan dari Salwa itu tentang apa ya tadi? Rencana apa tadi itu? Bentar, saya cek dulu. Mana tadi itu di slide-nya? Tentang ini, rencana reintegrasi yang konkret. Jadi di sini yang saya maksud dengan pembangunan nasional itu, kita kaitkan dengan 3 bidang prioritas yang ada di AAS. Misalnya saya kan kemarin kebetulan pas lagi mau daftar itu booming-boomingnya MBG susu. Saya sangkut pautkan sama itu MBG susu. Kenapa harus peternakan itu sapi tuh supaya susunya yang masih fresh gitu diolahnya. Jadi kayak bukan cuma sapi untuk pedaging, yang untuk dagingnya yang diambil yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi sapi perah pun ada. Nah, kemarin saya itu masukkan di essay itu di area yang dingin seperti apa? eh, bulu kumba sih yang dingin-dingin kayak Sinjai, terus kayak Goa, terus kayak Malino. Saya masukkan di essay saya itu cocok untuk sapi perah gini gini gini. Nah, dari situ saya bilang harus kayak memang
berdasarkan dengan apa sih yang dibutuhkan Indonesia, apa sih yang dibutuhkan sama beasiswa Australia Award, apa sih yang dibutuhkan dengan pemerintah AS, karena kunci utama dari beasiswa ini bagaimana mereka bisa mendapatkan award deh yang bisa membangun Indonesia sekaligus membangun Australia dan melancarkan hubungan kerjasama antar dua negara ini. Jadi kita harus kayak melihat apa sih yang lagi booming sekarang di Indonesia dan sebagaimana kita bisa mengkaitkan, membuat ikatan dari pengalaman kita ke pembangunan nasional Indonesia ke Australia. Jadi itu pentingnya kita harus lihat rencana-rencana pembangunan nasional. Kayak kemarin saya sampai lihat kan itu menteri baru ya kemarin. Saya sampai lihat program menterinya apa yang bisa saya masukkan ke esai. Saya lihat Australia kayak gimana untuk ininya DFAT-nya serta proses ekspor impornya. Walaupun di Australia kemarin saya agak terlalu nggak bisa dapat apa ya full akses gitu untuk informasinya, tapi adalah saya dapat sedikit dari alumni-alumni Australia, alumni-alumni NIAP, teman-teman saya yang memang udah bekerja dengan pemerintah Australia dari jauh-jauh hari. Jadi seperti itu. Memang harus benar-benar kita aware. Kalau memang kita mau, kita harus aware apa yang Indonesia butuh, Australia butuh, dan apa yang bisa kita tawarkan. Gitu. Gimana Kak Salwa? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Baik. Sama. Selanjutnya untuk Kak Deva, silakan Kak diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya ke Kakak Bese. Oke, pertanyaan aku itu kan saat ini aku sedang magang Kak, magang ya, yang dari program pemerintah sebagai seorang penerjemah. Mhm. Cuman nanti di sini berdasarkan waktu kita orientasi itu nanti kerjanya mungkin nggak terlalu penerjemah gitu Kak. Karena memang karena aku saat ini di perbatasan. Aku dari lulusan Universitas Negeri Makassar, tapi sudah pulang kampung ke Kalimantan Utara di perbatasan perbatasan Indonesia Malaysia di Mhm. Kabupaten. Kemudian nanti tuh pekerjaannya katanya kayak nggak banyak gitu Kak untuk menerjemah karena jarang juga ada orang luar yang berbahasa Inggris ke sini istilahnya kan Kak. Jadi mungkin pekerjaanku nanti tuh dibawa ke bidang humas gitu Kak. Maksudnya kayak bekerja sama Mhm. sama humas untuk konten bahasa Inggris dan semacamnya. Mhm. Jika saya tertarik untuk mengambil S2 di bidang marketing, kira-kira hal apa yang relevan saya lakukan di tempat pekerjaan agar bernilai tinggi untuk dimasukkan di esai dan juga interview, Kak. Jadi maksudnya kayak apa yang harus kulakukan ini Kak untuk kedepannya? Kan sekarang baru masuk, Mhm. supaya ada cerita aku yang menarik gitu, Kak. Gitu. Apakah Kakak mengerti? Boleh langsung saya jawab? Oke. Pertama kantornya apa? Di kantor mana? Ini imigrasi, Kak. Imigrasi. Oh, imigrasi. Di Kalimantan. Terus mau jadi marketing. Ini marketing di bidang apa nanti ke depannya? A- Sebenarnya Kak, untuk bidangnya itu Kak, jujurly ada banyak banget di kepala aku Kak. Mhm. Banyak sekali. Misalnya aku tuh tertariknya kan aku suka bisnis. Mhm. Aku suka bisnis, suka memasarkan. Maksudnya memasarkan produk kayak Kakak mungkin kan Mhm. memasarkan produk. Nah, jiwa aku tuh lebih memasarkan secara offline gitu Kak, lebih suka menawarkan langsung. Oke, oke. Oke, Kalau saya kalau mengerti. passion Kalau passionku sebenarnya di situ. Tapi tertarik juga dengan jadi diplomat. Banyak banget kan di pikiranku mau jadi diplomat. Bisa juga di bidang edukasi gitu. Jadi Mhm. dosen misalnya di program Mhm. studiku kayak sastra Inggris. Kalau relevan gitu kan Kak. Bisa juga Mhm. komunikasi. Tapi bingung sekali Kak. Maksudnya kayak yang mana yang harus kau ambil. Tapi yang kalau yang paling suka itu di bidang apa yang kalau memang jiwa aku itu di bisnis ataupun di marketing itu Kak. Cuma jadi kenapa pertanyaan ke marketing kayak itu sih aja yang bisa ketanya Oke, gitu Kak. oke, oke. Yang Semoga di terima ya, kasih.
Yang pertama, karena Deva ini dari Kalimantan Utara, saran saya Deva itu harus cari misalnya produk atau barang yang asli Kalimantan Utara. Terus nanti alasan Deva mau lanjut S2 karena mau belajar memasarkan produk itu. Karena udah punya kemampuan bahasa Inggris dan udah sering bergaul di hubungan masyarakat di migrasi, jadi bisa bergaul dengan masyarakat yang ada di daerah perbatasan. Jadi tujuan Deva nantinya mau memperkenalkan produk Kalimantan ini bahwa ini punya Kalimantan loh, jangan sampai pindah ke Malaysia. Jadi mau lanjut misalnya cari mata kuliah, misalnya communication for business. Jadi communication for business itu saya butuhkan karena saya mau memasarkan produk ini karena ini merupakan ciri khas Kalimantan gitu. Saya kemarin magangnya misalnya jadi penerjemah, tapi saya banyak di bidang hubungan masyarakat dan saya melihat misalnya apa yang ada di perbatasan itu Indonesia Kalimantan, saya nggak tahu situasinya ya. Mungkin misalnya mirip-mirip. Jadi bagusnya ada pembeda antara ciri khas produk dari Kalimantan dengan Malaysia itu sendiri. Jadi kita bisa berangkat dari hal yang sederhana, mulai dari kampung, nggak usah besar-besar, pokoknya dari sederhana aja dulu idenya. Nanti dari situ kalau misalnya udah esai terus wawancara, ditanya sama pewawancaranya, kalau misalnya berhasil alhamdulillah, kalau gagal ada poin lagi. Kalau kita gagal kita bisa tahu apa kekurangan dari esai kita, jadi kita bisa kembangkan. Misalnya, oh produk ini sebenarnya kayak gini-gini. Jadi kita bisa, oh produk ini ternyata ini. Apa ya yang bagusnya dari produk ini lagi? Karena orang AAS bilang kayak gini, saya masih mau produk saya kayak gini-gini gitu-gitu. Jadi jangan menyerah kalau misalnya gagal sekali atau 2 kali, pokoknya coba aja terus. Terus yang pertama mulai dari hal kecil di sekitar kita. Hal kecil di sekitar kita. Karena kalau kita mulai dari hal besar, kita aja nggak bisa gapai itu. Gimana kita bisa meyakinkan orang kita bisa. Jadi kita mulai dari sekitar kita. Kayak saya peternakan, mulai dari kampungku. Saya mulai dari Wajo, Maniang Pajo. Saya lihat peternak tuh kayak gimana orang beli sapi tuh biasanya ke Sopeng, ke daerah Sidrap. Di Wajo ada cuma dikit gitu. Jadi dari sekitar kita nanti sisa kita linkkan. Saya ada nih bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu saya mau masarkan ini ke dunia internasional. I know speaking English, I know gini 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 lah. Tapi I don't have the knowledge to launch my product. I don't know how to attract people for my product. Itulah saya butuh business communication. Misalnya di universitas ini. Kenapa saya butuh itu? Karena alumninya itu udah kita lihat dari alumninya juga ya, karena kita bicara produk, kita lihat alumninya itu mereka udah punya pebisnis yang punya produk yang mereka pasarkan sendiri. Jadi that's why I choose the university because I want to become like they are gitu. Jadi kayak memang harus dari yang kecil-kecil gitu. Makasih. Oke, makasih Kak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Hamam Nurni di chatbox. Jadi Kak mau nanya, apakah ada sesi wawancara di beasiswa AAS ini? Dan boleh dong dikasih tips and triknya seperti ekspresi dan sikap saat wawancara, serta apa saja yang ditanyakan Kak. Silakan dijawab Kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya Hamam Nur. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita itu dikasih waktu sekitar 15 sampai 20 menitan untuk wawancara. Nggak terlalu lama. Jadi kita itu mereka itu ada 2 tim pewawancara, dibagi 2 tim. Jadi nanti diselang-seling gitu masuknya. Kebetulan saya kemarin di tim A. Jadi pas saya masuk itu memang gugup kan, nervous. Jadi awal saya itu duduknya posisinya kaki ini di tanah aja, napak gitu, nggak usah pakai kayak sebelah atau kayak gimana. Pokoknya posenya yang sopan aja, tangan di atas meja kayak gini. Saya di atas meja membantu karena tangan saya kan gemetar, jadi saya kayak gini. Karena saya tangan gemetar, jadi saya kayak gini pas wawancara. Terus saya gini aja, senyum, pokoknya ceria aja, jangan murung, jangan nunduk, pokoknya sepede mungkin, selama mungkin, sebisa mungkin. Kalau kalian bicara itu harus selalu eye contact ke uh, interviewernya. Jadi saya kayak gini ngomong sambil lihat mata mereka. Oh iya, introduce yourself, kayak oh my name is Basenur Rahmi, I was born in Wajo, bla 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 bla, kayak pokoknya tatap matanya. Kalau misalnya udah
natap matanya ke satu introvert yang nanya kita, aku tatap lagi satu persatu sama matanya kayak gini. Terus diam lagi, terus ditanya lagi sama yang di tengah, jawab lagi, sambil jawab itu aku lihat matanya mereka secara gantian gitu. Jadi kayak meyakinkan interviewernya kalau apa yang kamu ceritakan itu benar-benar ya diri kamu, nggak ngelihat kayak gini, pokoknya nggak ada kayak ragu gitu kayak nggak ada, pokoknya sesantai mungkin. Pokoknya ngeflow aja cerita. Kayak usahakan kamu cerita sama teman kamu. Makanya diperlukan mock test untuk interview. Kalau saya kemarin kayaknya 3 kali mock test karena saya kerja, waktunya kurang, banyak pekerjaan juga, jadi cuma 3 kali. Tapi karena memang saya suka ngobrol dan kalau cerita sama orang tuh memang suka langsung natap matanya. Jadi udah kebiasaan kalau bicara sama orang, natap matanya, senyum, gesturnya kayak nggak kaku gitu, senyum. Kadang kayak, ya kalau mereka bercanda saya ikut ketawa gitu. Jadi santai aja, relax sama wawancara gitu. Pokoknya dia tanya apa, pokoknya kalau bisa kamu jawabnya jangan nggak simple. Hanya kamu tinggal kamu ini dapat GP-nya 3, segini ya. GPA apa? Cum laude ya. Aku bilang, oh iya cum laude. Diam. Nggak, ngobrol aja. Iya cum laude. Kemarin tantangannya besar karena ada peraturan baru dari Unhas. Yang cum laude itu nilainya hanya boleh B ke atas. Kalau ada B minus sudah nggak cum laude. Jadi saya kemarin merasa sempat tertekan karena saya memang mengejar ini karena saya fokus memang ke kuliah sama akademik dan ekstrakurikuler. Jadi saya ada extend, nggak langsung jawab, toh udah selesai. Ada extend. Mungkin karena saya memang udah terbiasa kalau bicara panjang lebar kali ya. Jadi kayak gitu. Pokoknya saya extend, pokoknya saya nggak langsung jawab stop. Saya extend kemana, mana, mana, mana. Pokoknya melebar gitu lah. Seperti itu mungkin. Ekspresinya santai. Senyum, ketawa, gigi kelihatan, ketawa. Pokoknya mereka ketawa, ikut aja ketawa, ngangguk-ngangguk. Pokoknya kakinya sopan aja dibawa. Tangan juga di atas meja aja kayak gini. Sopan. Gitu. Bisa pakai jam, kemarin saya sempat mainin jam saya juga pas awal-awal. Saya karena grogi kan, saya mainin. Terus setelah lama saya sadar, oh gak boleh nih mainin jam terus. Nanti mereka lihat saya kok kayak gitu. Jadi saya pegang tangan, gini aja. Jadi tangan saya yang saya remes-remes karena gemeter gitu. Walaupun ketawa tapi gemeter ya gitu. Grogi, ya grogi. Sebenarnya grogi mengaruhi, tapi tenang. Pada saat grogi itu, interviewernya itu buat kita jadi relax. Saya awalnya kan grogi, jadi makanya dibuat relax. Bese itu nama daerah ya. Saya baru pertama kali dengar namanya Bese dari Sulawesi. Biasanya Andi ya kayak gitu, orang bulenya ngomong. Jadi saya situ udah grogi banget, saya gemetar. Jadi saya giniin tangan saya. Oh iya, bese itu dari bahasa Bugis. Biasanya sih kalau Bugis bece artinya cewek, kalau cowoknya baco kayak gitu. Saya suaranya bahkan sempat gemetar. Tapi saya kayak maintain grogi saya itu karena saya memang, oh saya nggak boleh nih, ini momen yang saya paling tunggu nih. Saya lolos wawancara nih, sisa ini doang. Kalau ini udah kelar, AAS di tangan saya kayak gitu. Jadi saya memang kayak, sadar, sadar dalam hati saya gitu, sadar. Saya kayak gitu. Saya gitu. Saya tarik nafas, harus setelah menjawab saya senyum gitu. Mereka mulai, oh iya kamu udah kelihatan, you look like more relaxed now, come on, kita lanjut gitu, kayak gitu. Mereka ini kok baik, baik banget. Ya, Baik, mungkin sudah tidak ada ya teman-teman yang mau bertanya, atau masih ada mungkin? Saya Kak izin-izin mau bertanya. Baik, silakan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya. Halo KBC, how are you? halo Ibu dosen cantik. Bagaimana di Australia? Masya Allah ya, saya selalu lihat update kegiatannya ya, Masya Allah. Doakan semoga saya juga bisa menyusul suami segera ya. Ya, amin, 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 ya Allah, amin.
Jadi biasanya itu salah satu teman saya yang selalu menyemangati bisa begitu ya. Tapi semoga nanti ya, semoga bisa nanti kejar PhD Bisa, juga ya. bisa pokoknya. Kalau ya. Oke, BTW BC, ini kan setiap orang yang daftar itu pasti merasa punya strong point-nya, ya. Mhm. Kamu pasti setiap kita kayak daftar strong point aku yang kenapa saya bisa lolos one shoot gitu kan karena banyak Hmm. orang yang berkali-kali daftar. Kira-kira apa strong point-nya BC supaya bisa lolos ini beasiswa LPDP gitu. Ya, tapi ini ya BC ya memang itu motivasi awalnya sebenarnya BC karena mau punya pasangan bule ya. Oke. Tapi Masya Allah sekarang itu suaminya kayak kayak bule juga ya. Iya, Tapi motivasi yang seperti itu kayak mungkin sederhana tapi terkadang mungkin kayak trik ya tapi ya ada dorongan-dorongan semangatnya juga ya Bese ya. iya. Silakan Bese. Yang pertama motivasinya itu kalau saya pribadi dari awal kayak kuliah, wawancara kerja atau apapun wawancara itu percaya diri pertama. Pokoknya tidak ada di kepalaku itu kalau saya akan misalnya gagal setelah wawancara. Enggak. Pokoknya yang saya pegang itu ya udah coba saya coba saja coba. Kalau udah dicoba gagal tidak gagal nggak ada urusan. Pokoknya kalau gagal ya kita coba lagi. Kalau lolos alhamdulillah. Jadi dari awal saya sekolah, daftar Unhas, wawancara, saya prinsipnya itu coba-coba saja dulu. Serius, coba-coba saja dulu. Karena kalau kita tidak mencoba, bagaimana bisa tahu hasilnya? Jadi coba saja dulu. Saya daftar AHS, saya pun awalnya memang gitu kayak, wah aku deh punya pasangan bule, langsung gini-gini-gini. Dicoba saja dulu. Yang penting kayak bisa, oh tinggal di negara luar itu kayak gimana, coba saja dulu. Dan pas kita cari tahu, kita cari info, Indonesia, Australia, gini-gini, pengalaman, ternyata bisa, ada jalan. Kita tulis esai, ada jalan. Coba kayak gitu. Awalnya memang kayak pesimis, enggak ada kata pesimis masuk ke saya. Coba saja dulu, enggak ada yang tahu hasilnya, cuma Tuhan yang tahu. Jadi jangan, saya paling enggak suka kalau ada kayak misalnya pesimis di depan. Bagaimana kalau kamu mau pesimis kalau kamu belum coba? Jadi jangan pesimis. Coba saja dulu. Apapun itu mau esainya enggak jadi setengah, coba saja dulu. Jujur esaiku kemarin banyak sekali tiponya. Sudah lulus saya, ada orang yang minta toh saya baca-baca. Masya Allah banyaknya tiponya. Itu pun esai yang sebenarnya esai yang belum jadi, esai bekas LPDP yang saya ubah lagi ke AAS kemarin yang saya masukkan karena daftar dua-duanya kan. Jadi LPDP dulu terus AAS gitu. Jadi kayak aduh banyaknya tiponya ternyata. Tapi karena itu yakin coba saja dulu gitu. Coba. Kalau kan BC apa yang paling maksudnya strong point yang aku maksud di sini itu juga Hmm. salah satunya adalah bukan hanya motivasi tapi kayak misalnya apa poin yang kayak ditanyakan saat interview dan kamu merasa kayak oh ini yang buat Kak lulus gitu. Itu yang kayak strong point satu hal yang paling mungkin memorable dan menurut kamu ini salah satu alasan terkuatku bisa lolos gitu, strong pointmu saat interview. Sebenarnya pada saat itu tentang sapi. Mereka Oh. banyak tanyakan tentang sapi. Karena saya jawab kayak perbandingan sapi di Jepang, bagaimana sapi di Wajo, Maniampajo, bagaimana sapi di Australia. Di situ saya kayak, oh saya kuasai ini, jadi saya jawab itu. Tapi kalau apa interview AAS, jujur Li, mereka kayak tidak menyiratkan kamu udah jawab ini, kamu lolos. Mereka plain sama sekali kayak kurasa lebih tegang interviewer kerja, lebih menohok pertanyaannya to the point kayak tanya kayak kadang buat kita sakit hati gitu. Interviewer kerja daripada AAS. Mereka jujur kalau sudah masuk tahap interview kamu akan kayak dibuat easy, relax kayak benar-benar mereka tuh mau ngobrol sama kamu. Tidak mau jadi reporter bertanya ABCD, mau ngobrol bebas. Tapi saya yakin karena saya bilang saya jawab semua pertanyaannya mereka. Dan karena saya suka bicara, saya jawab A, B, C, D, sampai ke belakang. Jadi kayak gitu. Saya tidak berhenti bicara. Saya juga bicara, senyum, bercanda sama mereka. Tapi temanku bilang, ada juga yang relax kayak gitu, temannya tidak lolos. Jadi kita tidak benar-benar tidak tahu bagaimana AAS. Mereka lihatnya dari mana.
Karena temanku dia bilang, oh temanku yakin dia kayaknya tadi jawab semua nggak ada salah, bahasa Inggrisnya bagus. Kalau saya kemarin Muli sempat sempat ini keluar bahasa Indonesiaku. Jadi bahasa Inggris terus ada part jadi bahasa Indonesia karena udah kayak aduh apa dia langsung suka pakai pakai bahasa Indonesia daripada lama stop jeda jadi langsung saya sambung pakai bahasa Indonesia saja. Ya, kos-kosan kayaknya itu kemarin nggak tahu kenapa stuck sekali di kepala aku apa kos-kosan di semoga saya oh kos-kosan langsung Thank you, Bese. Sehat-sehat ya. min Saya mau tanya juga terakhir, Besek kalau misalnya study di Australia itu savingnya berapa sih kisaran ya? You don't need to mention it. Exactly. saving Ya saving. Misalnya kalau kita job part time dan beasiswa dari AS, itu lebih banget atau kurang banget atau cukup lah atau bisa nabung sampai haji? bisa. Saya ambil dari cash saya karena suami istri dan suami kerja eh sebut nominal deh sebut nominal saja 3 bulan itu bisa dapat 100? JT. Yep. Wow. Iya, 100. Itu gue dapat pulang ke Bese. Kalau hemat, hemat Hemat Oke. banget istri. apalagi kalau Jadi, bukan di ibu kota. Kalau di iya. ibu kota nggak bisa. Kayaknya kayaknya istriku jauh sekali hemat kalau saya. Jadi aset semua. Bawa kayak ikan asin banyak-banyak. Serius bawa ikan asin, nggak ada di sini. Oh, bisa. Oh, begitu ya. Kalau PhD pun begitu, Kalau yang terima beasiswa LPDP itu sama aja, savingnya bisa. LPDP dia nggak bisa kerja, Oh, nggak ya. bisa, nggak bisa kerja LPDP ada Mbak, tapi mahasiswa banyak temanku yang kerja di sana dan itu LPDP. mereka kerja diam-diam. Iya, boleh maksudnya bocor. begitu. Iya, maksudnya begitu. Kalau kalau kena sama ini nanti dikasih Tapi hukuman. orang-orang di sana juga diam-diam jujur. Iya, tapi temanku Tapi suaminya boleh kerja, suaminya yang LPDP. Suami boleh, atau istrinya boleh kerja, boleh. boleh. Yang Tapi LPDP nggak gitu. ini ada orang Indo, nggak tahu ya orang Indo kenapa kayak gitu. Mereka ini ngomong sendiri ke LPDP kalau temannya kerja iri Oh hati iya. atau gimana. Iya, Jadi mungkin kayak gitu. lebih baik Bahaya diam. banget. Mm. Apalagi kalau kayaknya saya dengan istri yang aktif di sosial media nanti dilaporin tuh. Iya. Kalau AAS cuma satu pajak studennya lebih gede daripada WHV. Oh gitu, bedanya ya. Oke. Mm. Nah, Itu berarti yang saya segini kalau kita benar-benar hemat 3 bulan. 3 bulan. Semoga Haji Furoda. 3 bulan kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Oke. Tapi Itu Nina bisa jadi motivasinya Nina. Ini yang anak-anak magang kemarin. Apakah bisa? Iya bisa toh Nina. Pulang-pulang kalian sama arah bisa. saya kemarin Kalau saya WHV apalagi kalau WHV mereka kan. saya kemarin 2 pekerjaanku membersihkan rumah sama kerja di farm, tapi dua-duanya saya tidak lanjuti. Oke. Ya. Doakan. Semoga saya sampai ini AS buka bulan 2 toh tahun depan. Bulan 2 buka. Bulan 2. Oke. Tahun depan naik lagi ininya Kak, tunjangannya. Jadi Iya. 30 juta. Oh, nice. 30 bayangkan 30 juta per bulan kalau enggak kerja, kalau kerja suaminya kan beasiswanya ditabung. 3 bulan berapa? Tak. Oh iya. Gitu. Aman. LPDP benar naik karena kan dari pemerintah Indonesia kan. Iya. Thank you Bese, thank you. Ada lagi yang lain teman-teman mau tanya-tanya? Terima kasih, Bese. Sama-sama, ditunggu menyusul ke Australia atau ke Jerman. Oke. Iya, kami lagi Saya pikirkan nih tergantung kapan ini, saya tergantung apakah mau ke kapan. Australia. Jerman juga katanya bisa saving, toh? Tapi itu Kayaknya apa? tuh kalau di Jerman langsung ke Swiss tidak ada di saving. Di Australia juga, Muli. Ya Allah, kalau libur itu berpikir mau kemana Kidi? Ke Tasmania begitu. atau ke New Zealand? Iya. Ya, itu dia. Liana kalau ke New Zealand itu sama bagusnya sama Swiss. Nah, pokoknya apapun saya yang mana rezekinya suamiku, saya akan. Iya, amin. Amin. Ya Jerman dulu lah, nanti setelah
Pisahkan sama Allah, misalnya. Begini, Kak Fandi ke Jerman, setelah pulang sama Muli, nanti Muli ke Australia, bawa lagi Kak Betul, Fandi. itu sebenarnya bagus sekali. Rencana yang bagus. Right? S3 saya ikut nanti ke sana. Masih sakit kepalaku mesti belajar IELTS serius. Bis, Kan bisa, Ji. tak harus 1 tahun, bisa 2 tahun belajarnya, 3 tahun. Bisa, Ji, itu bisa. Apa sih yang tidak bisa selama berusaha dan Ya, berdoa? insya Allah. Oke. Ya, thank you. Saya kembalikan ke Nina. Baik, sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin ada Servandi ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Kak Bese. Ya, Tolong kita Kak kasih admin. sertifikat online, biasanya siapa tahu berguna. Biasanya mau kembali atau kayaknya stay di sana aja, lebih bagus. Lebih bagus jadi diaspora yang keren untuk bantu sapi-sapi Indonesia dan sapi-sapi Australia. Iya, balik dulu Kak, baru lanjut lagi, insya Allah. Lanjut aja benar ya, insya Allah. Ya ini dari kami Bese, dan Bese juga dapat nanti rekomendasi ke temannya atau ke adiknya yang mau belajar yang skillful. Kita kasih voucher gratis belajar 1 bulan. Jadi untuk program globalnya dia hanya bayar 1 bulan. Oke, silahkan diserahkan ke adiknya, sepupunya yang mau belajar yang skillful. Ya. Oke, ini kita apresiasi semua. Makasih. Ya, Masya Allah. Dan semoga nanti selanjutnya kami bisa panggil-panggil lagi untuk sharing-sharing gratis ya. Online, ya, Masya Allah. Semoga ini gratis semua untuk mereka. Ini gratis aja, mereka cuma 27, perasaannya 40. Kayaknya lagi malam mingguan, kebanyakan sama. Iya. Ya, makasih, Mas. Kita mungkin foto-foto dulu, screenshot Oh dulu. ya. Oke, silahkan, Dina. Ya, Satu. aktifkan kameranya dulu semua. Arahkan dulu, aktifkan kameranya. Diaktifkan. Ada Akil ya, Akil aktif sekali ya. Akil tidak pernah alfa. Nanti kalau ada peserta teraktif itu Akil. Akil, Hafiz, Peternakan Deva. Akil ya. Iya. Peternakan. Anunya bisa. Juniorku. Iya. Akil kalau besi raut sapi-sapi, Akil mungkin dapat raut burung-burung Australia Pokoknya sama Indonesia. kalau besti ahli sapi kayaknya Akil ahli ayam. Domba-domba, ya, Insya Allah. Akil, ini juga Hafiz, Deva, Rajin, Imam. Oke. Aktifkan, ayo kita foto dulu. Yang aktif kameranya, 1, aktifkan semua. Ya, silahkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Stay safe semua, semoga nggak banjir di lingkungannya. Oke. Yang angin kencang tadi semua nggak kena puting beliung di Makassar. Oke. Ya. Thank you. Ya, makasih Thank Ya. you. semuanya. Bye. Bye-bye. Besa nanti aku chat-chat kok nah. Oke, siap. Oke, Beb. Iya. Mahasiswa yang final belum saya keluar nilainya ya, yang mahasiswa yang final.